kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah panduan instalasi sebuah web toko online. Jadi sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman sudah pernah melihat saya memberi panduan untuk marketplace ya. Kali ini kita akan coba toko online. Jadi terdapat perbedaan antara marketplace dan juga toko online. Di mana marketplace semua orang bisa melakukan ataupun bisa membuat toko di web tersebut. Nah, sedangkan yang kali ini adalah toko online. Jadi, toko online ini hanya pemilik toko saja yang dapat menjual produknya. Nah, kebetulan pada kasus kali ini adalah toko online produk virtual. Jadi, yaitu produk yang dapat di-download. Nah, saat ini marketplace produk virtual ini sudah sangat banyak. Ya, saya akan tunjukkan contohnya. Ini adalah beberapa contoh situs web yang menjual produk virtual. Produk virtual dalam arti kata di sini adalah produk yang dibeli, lalu setelah itu pelanggan dapat mendownloadnya. Jadi apapun yang bisa didownload itu adalah produk virtual. Ini adalah salah satu contoh marketplace produk virtual. Ini marketplace ya, bukan toko online. Jadi kalau marketplace semua orang bisa menjual produknya di sini. Berbagai macam orang siapapun itu dapat menjual produknya di marketplace. Nah, ini adalah contoh juga marketplace digitaloka.net. Semua orang dapat menjual produknya di sini. Entah itu akun ataupun jual desain, tema, logo dan lain sebagainya. Dan ini adalah contoh yang ketiga, indimart.id. Semua orang dapat menjual produknya di sini. Nah, ini adalah contoh marketplace. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan panduan instalasi untuk tokonya. Jadi bukan marketplace. Sedangkan untuk produk dan sistemnya kita buat sama dengan marketplace. Hanya penjualnya saja yang berbeda. Di mana di marketplace yang menjual adalah publik ataupun semua orang dapat menjual produk. Tetapi jika di toko hanya pemilik toko saja. Nah, kita beranggapan di sini anggap saja saya ingin membuat toko dan penjualnya hanya saya saja. Lalu apa yang saya jual yaitu produk-produk virtual yang sama produknya seperti di marketplace produk-produk virtual seperti ini. Nah, saya rasa teman-teman sudah paham dulu apa yang ingin saya bangun ini dan juga panduannya akan saya sertakan. Bagi yang berminat untuk mendapatkan skripnya silahkan hubungi saya. Saya akan bantu untuk instalasi. Jadi untuk instalasi insya Allah saya bisa bantu. Oke, setelah itu kita lihat beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui di sini. Toko online produk virtual atau produk digital. Nah, di sini saya jelaskan penjual hanyalah pemilik toko. Lalu sistemnya file free dan premium. Jadi ada file yang bisa di-download secara gratis, ada file yang tidak bisa di-download secara gratis atau premium. Jadi harus member melakukan pembelian. Lalu setelah itu toko online lainnya yang hampir mirip telah kita lihat ya, ada Vstore, digitaloka.net, Indimart. Dan alur dari filenya sebagai berikut. Alur dari produk gratis ya, user dapat melakukan registrasi dan user dapat mendownload filenya. Jadi setelah registrasi bisa langsung di-download. Itu untuk produk gratis. Dan untuk produk yang berbayar atau premium, user melakukan registrasi terlebih dahulu. Lalu setelah itu memilih produknya, lalu melakukan order produknya. Setelah itu melakukan pembayaran dengan metode yang dipilih, dan sistem ataupun webnya mengkonfirmasi pembayaran tersebut. Nah, di sini bisa kita pilih nantinya mau konfirmasi otomatis atau manual. Lalu setelah itu sistem memvalidasi pembayarannya. Jika pembayarannya valid, maka user dapat mendownload file ya. Jika pembayarannya tidak valid, maka user mendapatkan notifikasi tidak valid. Lalu setelah itu proses selesai. Nah, ini adalah sedikit alur dari produk yang berbayar ataupun produk yang kita jual di toko ini. Lalu setelah itu terdapat metode pembayaran yang didukung.
Jadi metode pembayaran ini terdapat metode e-payment global, di mana di dalamnya terdapat PayPal dan Skrill dan juga lain sebagainya, bisa ditambah ini. Lalu setelah itu metode pembayaran ke cryptocurrency atau mata uang digital, kita bisa member nantinya bisa membayar dengan Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash dan lain sebagainya dengan sistem konfirmasi pembayarannya secara otomatis ya. Karena nantinya kita akan menggunakan API dari provider cryptocurrency. Lalu setelah itu juga ada pembayaran menggunakan bank lokal, bisa teman-teman tambah, edit ataupun hapus banknya, mau dipakai bank apa ya. Lalu setelah itu sistem validasi pembayaran, ini yang terpenting untuk setiap toko online ya. Yang terpenting adalah sistem validasinya. Jika sistem validasinya otomatis, maka secara otomatis juga ini akan mempermudah pengguna ataupun pelanggan dalam melakukan konfirmasi tanpa harus mengupload bukti-bukti transfer. Tetapi di sini saya juga sediakan konfirmasi secara manual jika mau ya. Nah, produk yang didukung di sini intinya produk apapun itu yang bisa di-download ya. Karena di sini adalah produk virtual atau digital. Intinya produk tersebut bisa di-download. Itu adalah produknya. Baik itu script website, tema atau template, software, font atau logo, atau desain grafis, audio dan video. Apapun itu yang bisa di-download bisa kita jual di toko online ini. Lalu setelah itu hosting file yang digunakan. Jadi kita sebagai pemilik toko harus mengupload file-file premium yang kita punya, yang kita jual ke hosting ataupun ke cloud hosting yang didukung. Di sini yang mendukungnya adalah Google Drive. Kita bisa menyimpan file di Google Drive, Dropbox dan Yandex.box. Nantinya file kita akan tersimpan di sini. Oke, setelah itu terdapat persyaratan sistemnya. Di sini mendukung PHP versi 7.3 atau lebih tinggi ya. Dan ini adalah ekstensi PHP yang support yang harus diaktifkan di web servernya. Lalu setelah itu menggunakan bahasa pemrograman PHP MySQL versi 5.6. Ini adalah database-nya ya. Versi database-nya 5.6. PHP versi 5.6 atau yang lebih tinggi. Apa framework yang kita gunakan? Karena kita lihat di sini toko-toko lain yang hampir memiliki sistem yang hampir mirip ya, P-Store. Ini mungkin berbeda frameworknya dengan Digitaloka. Mungkin ketiga ini berbeda framework yang digunakan ya. Nah, untuk toko online yang kita bangun ini kita menggunakan framework Laravel yang cukup populer saat ini. Oke, setelah pengenalan sistemnya bagaimana, kita akan coba langsung instalasi ya. Saya telah memberikan scriptnya teman-teman yang sudah download. Berikut adalah bentuk dari scriptnya yang masih dikompres ya, accessfree.zip. Ini dia. Di script ini teman-teman tidak perlu lagi tidak terdapat database ya, tidak terdapat database MySQL karena kita tidak main import database. Di sini sudah terbentuk sistem instalasi secara otomatis. Jadi yang perlu teman-teman siapkan hanyalah hosting. Yang pertama hosting, lalu setelah itu membuat database. Nantinya kita akan coba langsung praktekkan ya. Ini adalah scriptnya, accessfree.zip. Teman-teman upload ke cPanel hostingnya. Ini adalah tampilan awal. Saya akan upload melalui file manager. Jika hosting baru, mungkin teman-teman ada yang ingin menginstalnya di public HTML. Di sini saya coba install di directory ini, directory hostingnya ataupun dokumen rootnya terserah teman-teman ya. Saya coba di sini directory-nya, nama folder access free. Seperti biasa ya, kita upload filenya atau scriptnya ke hosting.
Nantinya yang masih bingung apa sih toko online itu? Nah, toko online dan marketplace itu tentunya dua hal yang berbeda, meskipun ia punya sistem transaksi di dalamnya yang hampir sama, yaitu toko online ya. Tetapi siapa peran di dalamnya itu berbeda. Jika toko online, maka produk yang dijual hanyalah milik pemilik toko saja. Jika marketplace, maka dimiliki oleh banyak orang. Semua orang bisa memiliki tokonya di marketplace seperti Tokopedia, Lazada, itu namanya marketplace. Dan yang kita instalasi ini adalah toko. Jadi hanya kita sebagai pemilik toko saja yang dapat menjual produk. Oke, sudah berhasil di sini uploadnya 100%, kita ekstrak. Domain yang saya gunakan di sini untuk toko ini accessfree.info. Kita cek. accessfree.info. Oke, jadi setelah teman-teman ekstrak filenya ya, setelah diekstrak, dikunjungi saja domainnya, maka akan otomatis mengarah ke nama domain /install. Di sini kita melakukan instalasi. Teman-teman di name masukkan nama tokonya. Saya ingin mencontohkan saja di sini ya. Nama tokonya Tokoku. Tokoku stop. Apa ya? Toko coding aja. Toko coding, lalu title-nya di sini misalkan toko coding. Ini tergantung teman-teman ya mau buat tokonya apa biar lebih keren. Dapatkan script, misalkan script website full lisensi misalkan. Nah seperti itu. Lalu item perfect ini adalah jumlah produk yang ditampilkan per satu halaman ya. Defaultnya 10 aja. Lalu time zone-nya kita atur Jakarta, Asia Jakarta. Nah seperti itu. Favicon ini adalah logo ya, logo seperti ini yang tampil di atas. Defaultnya di sini saya menggunakan logo web saya ini. Jadi teman-teman bisa atur Favicon, lalu pilih logonya, misalkan ini open, lalu dan ini untuk logo webnya. Untuk logo webnya saya akan gunakan logo yang nah logo yang ini, my project. Lalu setelah itu cover untuk gambar ya, gambar webnya. Tetapi ini bisa teman-teman atur lagi jika sudah diinstal. Saya akan contohkan saja di sini cover. Saya pilih. Di sini sudah saya siapkan cover. Contohnya seperti ini. Media image. Ini adalah contoh cover yang saya desain. My coding project. Jadi yang menjelaskan toko ini. Nantinya tokonya tampil seperti ini kurang lebih ya. Ini gambarnya sudah ada. Oke, saya pilih cover yang sudah didesain. Setelah itu pada pengaturan general setting, pada purpose kode, teman-teman masukkan kode pembelian ya. Kode pembelian ini didapatkan dari saya langsung.
yang saya sertakan di file shortcode yang teman-teman download ya. Jadi kode pembelian ini adalah untuk melakukan aktivasi ke pihak developer. Jadi developer utamanya yang membuat kode ini, tetapi saya punya izin untuk menjualnya karena sudah bagian dari afiliasi ya, jadi saya punya stok kode ini, kode pembelian ini yang bisa digunakan. Contohnya seperti ini. Nah, di file scriptnya terdapat accessfree.zip. Teman-teman buka, di sini terdapat folder doc developer. Dibuka aja doc developernya, ada yang poin nomor 1 kode pembelian. Nah, di dalam kode pembelian ini terdapat kode yang teman-teman harus inputkan. Dan ini contohnya, salah satu contohnya saya berikan saja ya. Ini salah satu contohnya. Lisensi developer 1, purpose kodenya ini di copy. Kode name, jika diminta kode name, teman-teman masukkan saja ini 401XD group dan produk name-nya ini. Tapi di sini hanya diminta kode pembelian. Masukkan saja kode pembelian dari saya. Nah, seperti itu. Setelah itu ke step database setting. Diklik database setting. Dan selanjutnya database host dimasukkan localhost. Tidak masalah ini dimasukkan localhost atau IP address buat hostingnya, tapi sebaiknya localhost saja. Lalu database username dimasukkan username database-nya. Lalu setelah itu database password dimasukkan password database-nya, dan database name ini nama database-nya ya. Kita akan skip di bagian database. Oke, setelah di bagian database di setting, saat selanjutnya admin access. Ini adalah membuat akun admin ya. Jadi admin username teman-teman masukkan username adminnya. Saya coba memasukkan Adi Gunawan. Adi Gunawan ini untuk username-nya, saya login nantinya. Lalu email. Setelah itu password adminnya. Nah, di sini saya masukkan password adminnya sama dengan username ya. Sama dengan username. Lalu ada email dan juga avatar. Avatar ini untuk gambar ya. Jadi jika teman-teman ingin mengatur gambar, bisa langsung memilih gambarnya, atau di skip saja dulu juga boleh sih, karena nantinya juga bisa kita atur akunnya. Oke, setelah semuanya selesai, selanjutnya klik submit. Oke, proses instalasi sudah selesai, tetapi saya lupa menjelaskan saat pengaturan database, karena database yang kita atur tadi haruslah database yang sudah kita buat ya. Jadi kita akan kembali ke belakang sedikit. Di cPanel hostingnya terdapat MySQL database. Teman-teman klik saja MySQL database ini sebelum melakukan instalasi ya tadi. Nah, teman-teman buat nama database-nya. Contohnya saya buat nama tokomu misalnya. Lalu create database. Nah, nama database ini yang kita gunakan saat instalasi tadi pada tahap 2 ya. Nah, nama database ini yang kita gunakan. Setelah itu kita membuat user database. Contohnya saya buat nama usernya tokomu.
CV, lalu klik create. Jadi sudah terbentuk user 1. Ini user, ini nama databasenya. Lalu setelah membuat database dan user, kita menghubungkan database dengan user di bagian add user to database. Klik usernya di sini tokomu, lalu databasenya juga tokomu ya. Lalu klik add. Setelah itu kita beri hak akses user ini kepada database agar dapat mengelola tabel-tabel. Kita centang semuanya lalu klik make change. Oke, sudah selesai. Nah, sudah seperti ini, selesai seperti ini. Teman-teman hanya perlu mengklik ke tahap selanjutnya ya. Dimana kita cari dulu databasenya, company. Nah, ini dia, ini nama databasenya, ini nama databasenya, dan yang ini usernya. Jadi sudah saya catat di sini, dan juga ada terakhir password ya. Password database saya buat sama dengan nama user tadi. Nah, 3 hal inilah yang teman-teman cantumkan pada saat instalasi tadi. Pada saat instalasi, pada bagian di sini saya sertakan panduan instalasinya. Nah, di sini pada bagian ini saya ketinggalan tadi kita. Di sini sudah saya sertakan panduan instalasinya. Nah, di bagian ini, di bagian database setting ini. Jadi yang teman-teman masukkan pada database host, localhost. Lalu setelah itu database username dimasukkan, username databasenya ya. Username database. Selanjutnya database password dimasukkan, password database. Setelah itu database name dimasukkan, nama databasenya. Nah, setelah dimasukkan seperti itu, baru teman-teman klik pada bagian admin akses. Setelah admin akses, mengatur akun admin ya, mengatur akun admin, baru setelah itu teman-teman klik submit. Nah, setelah diklik submit, maka kita akan mengarahkan ke halaman berikut. Ini pertanda bahwa instalasinya sudah selesai. Dan setelah instalasi seperti ini, teman-teman bisa mengedit akunnya. Klik profile, lalu membuat nama untuk admin. Di sini juga tersedia untuk mengatur ulang email dan password serta username-nya. Yang terpenting di sini adalah bagian pengaturan general. Nah, di sini adalah untuk mengatur nama toko, detail, deskripsi toko, email admin di sini misalkan, keyword, halaman perfect, tema dan lain sebagainya. Ini bisa diatur di sini untuk mengatur logo dan lain sebagainya. Kita akan cek tokonya bagaimana tampilannya ya. Ini sudah diinstalasi. Dan untuk melakukan instalasi pembayaran, bisa teman-teman klik pada bagian setting, payment, dan juga yang terpenting di toko ini adalah bagaimana sistem pembayarannya ya, bagaimana sistem pembayarannya, manual atau otomatis, lalu metodenya apa saja, itu kan yang terpenting di toko online kita ini. Nah, setelah pembayaran, apalagi yang terpenting, kita mengatur pengaturan yang penting-penting saja dulu ya, yaitu
mailer. Ini adalah email. Email yang digunakan untuk segala macam hal, baik itu konfirmasi nantinya, konfirmasi perubahan password member, konfirmasi login member dan lain sebagainya. Jadi ini perlu diatur. Dan pengaturan email ini bisa teman-teman lihat di bagian panduannya. Saya sertakan panduannya dalam bentuk PDF. Di sini bisa teman-teman baca dan pahami. Nah, setelah mengatur
Bagaimana untuk melakukan update? Nah, di sini juga terdapat update. Jika toko ini, jika saya mengupdate-nya saat ini masih versi 2.0.0. Ini adalah versi 2. Jadi terdapat update terbaru di dalam. Kita anggap saja ini adalah update-nya ya. Saya biasa memberikan update-nya itu di dalam foldernya, dalam folder upgrade namanya. Nah, ini filenya yang teman-teman ekstrak di dalam folder doc developer. Terdapat folder upgrade ya, terdapat folder upgrade. Teman-teman buka, di sini terdapat file di dalamnya. Nah, nantinya saya akan memberikan 2 file, bukan saja folder upgrade ini, tetapi juga script ini, script yang terbaru. Jadi teman-teman buka script yang terbaru, ini dia dalam format zip, diekstrak scriptnya, diekstrak. Ini khusus untuk melakukan upgrade ya. Nantinya teman-teman akan mendapatkan script upgrade ini dalam format zip, diekstrak. Nah, seperti itu. Setelah diekstrak, teman-teman pindahkan folder script ini, dipindahkan, di-cut, dipindahkan ke folder upgrade, dibuka folder upgrade-nya. Setelah itu ada release. Nah, dibuka folder release-nya. Di sini akan saya upgrade ke versi 2.0.1 ya. Nah, teman-teman buka yang folder upgrade versi terakhir. Ini yang ini dibuka, lalu setelah itu place the script folder here. Jadi dipaste folder scriptnya di sini. Nah, seperti itu. Nah, setelah dipindahkan di folder release dalam folder 2.0.1, teman-teman lakukan upload. Jadi di folder upgrade ini ditandai semuanya, dikompres lagi menjadi zip, lalu add to zip, seperti itu. Kita tunggu proses kompresnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I
don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow. Ini dia. Nah, di dalam folder upgrade sudah ada file upgrade versi terbaru dari tokonya. Jadi saatnya kita melakukan eksekusi atau menjalankan upgrade. Caranya teman-teman buka webnya, lalu di sini alamatnya dimasukkan nama domain /upgrade. Nah, seperti ini. Nama domain /upgrade, lalu enter. Setelah itu teman-teman akan diarahkan ke versi upgrade-nya. Ini yang versi pertama ya. Sudah kita eksekusi secara otomatis. Saat ini menggunakan versi 2.0. Dan yang baru kita upload ke hosting adalah upgrade-nya ke versi 2.0.1. Jadi di sini kita mengupdate toko ini ke versi 2.0.1. Teman-teman klik di sini, execute. Setelah mengklik, ditunggu saja prosesnya. Oke, ini pertanda bahwa upgrade telah selesai. Tidak ada lagi yang perlu kita execute. Kita sudah membuat toko ini menjadi versi 2.0.1. Kita bisa lihat di daftar upgrade-nya di sini. Setelah itu klik saja home, atau bisa kembali ke halaman admin. Nah, lalu bagaimana file-file yang telah kita upload tadi di cPanel melalui file manager ini bisa kita hapus setelah kita melakukan upgrade. Kita buka kembali, kita letakkan tadi di bagian public ya, di folder public, lalu ada folder upgrade. Ini dia. Nah, folder upgrade ini bisa kita hapus karena sudah kita lakukan eksekusi. Klik kanan saja lalu delete. Oke, sudah terhapus ya. Jadi itulah adalah cara untuk melakukan upgrade. Dan upgrade ini akan saya berikan apabila ada upgrade terbaru. Tapi saya pastikan ada karena ini akan dikembangkan lebih jauh lagi. Mungkin akan penambahan metode pembayaran nantinya. Oke, saya rasa demikian untuk presentasi kali ini mengenai toko online yang akan kita ulas lebih lanjut ke depannya. Bagi teman-teman yang berminat mungkin punya produk ataupun punya script pemrograman yang ingin dijual tapi tidak punya toko online-nya. Nah, ini adalah toko online yang bisa teman-teman gunakan. Intinya produk yang dijual adalah produk yang dapat di-download ya, karena produknya produk virtual atau produk digital yang dapat di-download. Apapun itu yang dapat di-download dapat dijual. Ya, seperti contohnya tadi sudah saya jelaskan beberapa toko yang memiliki sistem yang hampir sama, yaitu Pisto, Digitaloka dan lain sebagainya. Tetapi jenisnya itu adalah marketplace ya. Semua orang dapat berjualan produk di sana.
Tapi yang ini bukan marketplace, ini adalah toko. Hanya kita sebagai pemilik toko yang dapat berjualan di sini. Oke, untuk video selanjutnya ataupun demo sistem ini, teman-teman bisa kunjungi linknya, akan saya sertakan di deskripsi video ini. Saat ini masih belum ada produk, baru proses instalasi dan upgrade. Oke, sekian panduan kali ini untuk instalasinya. Semoga ada manfaatnya dan semoga berguna bagi teman-teman yang tertarik mungkin untuk menjalankan bisnis toko online. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan terima kasih.